Halo, halo, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Saya bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Presiden Prabowo dalam pidato rancangan APBN 2026 dan nota keuangan akhirnya menyinggung soal keputusan Danantara memangkas tantiem dan penghasilan lainnya di luar gaji untuk para komisaris. Presiden mempersilahkan komisaris yang menolak kebijakannya memangkas tantiem ini untuk berhenti. Ya, terasa memang akhir-akhir ini ada urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang sungguh-sungguh bersifat populis. Artinya mengabaikan hal-hal yang di era Pak Jokowi diservis habis-habisan melalui APBN. Karena itu menghilangkan tantiem, lalu dalam pidato tadi juga menerangkan bagaimana undang-undang dasar itu sebetulnya harus dihasilkan untuk kepentingan rakyat. Tetapi pada saat yang sama kita mulai melihat gejala sebut aja konsolidasi dari kalangan oligarki terutama yang menganggap bahwa Presiden Prabowo kelihatannya memang akan masuk di dalam sistem berpikir atau sistem ideologi yang lebih yang non kapitalis atau untuk tidak menyebutkan anti kapitalis ya. Jadi pandangan publik hari-hari ini melihat bahwa pengetahuan dan kedalaman sebut aja kedalaman pemahaman Presiden Prabowo terhadap arah bangsa ini, dia mulai dengan memperlihatkan apa yang memang sudah dirancang dari awal oleh para pendiri negeri ini tuh. Dan itu yang kelihatannya akan jadi patokan beliau untuk menghasilkan kebijakan yang bahkan tidak populer bagi segelintir sebut aja segelintir elit yang sudah terbiasa atau dimanjakan melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam 10 tahun ini. Dan itu menunjukkan bahwa APBN memang bolong dan nambal itu tentu bisa minta utang, tetapi hutang itu jaminannya apa? Tuh proyek apa yang bisa menjadi jaminan bahwa hutang itu akan dikembalikan tuh. Naikin pajak udah pasti akan sulit karena ada peristiwa di Pati tuh. Ibu Sri Mulyani juga kelihatannya sekedar bolak-balik di dalam rancangan yang sama, yaitu menyelamatkan APBN, membuat tidak tergantung pada asing, padahal sebetulnya jalan pikiran semacam itu bukan lagi jalan pikiran yang out of the box. Kan mesti ada semacam keputusan radikal bahwa pajak akan diambil dari sumber-sumber yang selama ini terabaikan itu, atau pajak akan ditagihkan pada segelintir orang yang sudah merampok kekayaan negara. Kan itu yang kita sebut tindakan radikal. Tapi tentu pertimbangan politiknya banyak. Bagaimana kalau misalnya terjadi social unrest bersamaan dengan kesulitan ekonomi rakyat, lalu rakyat justru turun ke jalan lalu dikompori oleh oligarki misalnya untuk jadi oposisi. Jadi banyak pertimbangan yang menunjukkan bahwa Prabowo hendak bertahan pada prinsip dia bahwa APBN itu harus sepenuh-penuhnya menghasilkan kesejahteraan rakyat. Saya pikir penghapusan tantiem ini merupakan bagian dari efisiensi. Selain itu juga untuk menghapus jarak ya kayak antara kehidupan rakyat yang makin sulit dan para komisaris yang gajinya melimpah ruah dengan kerja hanya rapat sekali sebulan. Itu langsung disebutkan oleh Presiden. Dan ini memang menjadi satu persoalan yang sangat serius yang banyak disoal oleh publik. Apalagi realitasnya itu para komisaris ini ya soal kompetensi dan sebagainya itu nggak ada yang nggak match, tapi ada yang memang tidak memenuhi syarat gitu. Ya, dalam kondisi kesulitan keuangan negara tentu bijak sekali kalau Presiden memang memutuskan supaya tantiem itu tidak diberikan tuh. Dan itu semacam penghormatan pada rakyat yang memang tidak mampu untuk menunggu trickle down karena ekonomi tidak bertumbuh. Tapi lebih dari itu, mesti ada semacam kesadaran bahwa menjadi pejabat itu bukan untuk mencari rezeki nomplok tanpa kerja. Itu kan tantiam artinya ya diam-diam juga dapat dapat uang tambahan selain gaji. Padahal gajinya udah tinggi sekali. Jadi dari segi itu terlihat bahwa keinginan Presiden untuk menghapus jarak sosial
dengan ide menghapus tantiem itu dimaksudkan tentu untuk memperlihatkan bahwa dia sebagai presiden mengerti kesulitan rakyat dan tidak ingin rakyat itu merasa iri. Rasa iri sosial itu bisa berakibat yang disebut kecemburuan sosial, bisa berakibat protes sosial tuh. Karena kasus-kasus di banyak daerah menunjukkan rakyat akhirnya menyadari bahwa mereka mesti berjuang untuk protes. Pati adalah sinyal yang pertama kita kenali dan itu mungkin bisa merembet ke tempat-tempat yang lain. Jadi kelihatannya Presiden Prabowo hendak membatalkan semacam kecurigaan bahwa BUMN itu memang hanya disediakan untuk tempat penampungan pensiunan atau upeti buat tim sukses atau rezeki terselubung untuk kalangan politisi. Jadi dengan membatalkan tantiem itu memang banyak orang yang menganggap ya ngapain jadi komisaris kalau pada akhirnya tidak sejahtera hidupnya, padahal dengan gaji sudah cukup sejahtera. Nah ini jadi soal baru atau semacam tradisi baru supaya orang tidak lagi mencari jabatan di BUMN hanya untuk mengejar tantiem itu tuh. Nah ini penyelesaian teknis tentu ada dan banyak kecurigaan bahwa memang Presiden Prabowo hendak menguji apakah betul-betul mereka yang ada di dalam perusahaan negara itu mau bekerja demi bangsa atau sekedar menumpuk kekayaan demi dirinya sendiri. Presiden waktu menyampaikan hal itu di depan parlemen itu mendapat standing ovation dari anggota parlemen ya, dan ketika menyinggung soal komisaris yang tantiemnya puluhan miliar dengan kerjanya sebulan sekali tadi itu, saya kira ini adalah semacam apa ya, kalau kita sebutnya semacam tepuk tangan yang akan lebih meriah kalau ini di luar sana di kalangan rakyat yang kehidupannya makin hari makin berat ya. Jelas buat mereka itu merupakan satu ketidakadilan, dan terlebih lagi ini kalau dilihat rata-rata kebanyakan komisaris itu selain para pejabat pemerintahan terutama wamen ya tim ses dari sekarang yang berkuasa, dan yang menyedihkan itu ternyata banyak sekali komisaris ini yang afiliasinya kepada mantan Presiden Joko Widodo. Ya, tentu kita boleh memahami bahwa memang kalau yang diprotes itu soal sifat manajemen, artinya memang dalam sistem tertentu tantiem itu adalah hak, tetapi kondisi kita tidak memungkinkan tantiem itu justru dijadikan alasan untuk protes sosial kan. Kan kalau memang keadaan ekonomi bagus-bagus saja, dulu juga orang nggak protes soal tantiem. Tapi sekarang memang terlihat bahwa jarak antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan mereka yang mengais rezeki dari trotoar itu makin lama makin jauh tuh. Sementara kita nggak bisa pahami setelah meneliti bahwa kehidupan ekonomi buruk, tetapi BPS memberi semacam gula-gula bahwa kita tumbuh 5,12%. Padahal sebenarnya kalau tumbuh 5,12% tidak ada PHK harusnya kan. Karena perusahaan masih mampu untuk ya merekayasa keuangannya. Tapi sekarang yang terjadi diam-diam setiap hari kita dengar dari teman-teman buruh itu di PHK, dan yang terlihat justru adalah bertambahnya pengemudi ojek online tuh. Itu penanda bahwa mereka yang di PHK dengan sendirinya harus meneruskan kehidupan, dan yang paling mungkin adalah dengan menjadi pengemudi ojek online. Tetapi sekaligus persaingan di situ makin tinggi karena semua orang cari suaka di ojek online tuh, dan perusahaan itu juga makin lama makin sedikit keuntungannya tuh karena ekonomi yang tidak bertumbuh. Jadi sekali lagi kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan itu yang menimbun semacam kemarahan publik yang akhirnya meledak di Pati itu. Jadi balik pada soal tantiem, kelihatannya itu adalah cara yang bijak, bukan unik ya, tapi bijak untuk menahan laju protes sosial tuh. Karena dalam keadaan kelas menengah yang tidak bertumbuh, dalam kondisi negara yang harus bayar utang, maka mesti ada semacam sentimen positif untuk memperlihatkan bahwa pemerintah, Presiden Prabowo khususnya itu paham bahwa dalam keadaan kesenjangan pendapatan itu maka tidak boleh ada gaji yang miliaran, sementara mereka yang di PHK hanya mampu untuk mencari rezeki
dengan berebut lahan yang makin lama makin sempit di jalan raya. Jadi itu wisdomnya saya kira di situ. Dalam beberapa kesempatan Presiden menyinggung soal serakahnomik. Dan ini kelihatannya soal tantiem para komisaris ini juga bisa masuk dalam kriteria yang disebut sebagai serakahnomik yang sering diucapkan oleh Presiden tadi. Ya benar, Hersu, bahwa akhir-akhir ini pidato Presiden itu atau keterangan persnya makin terasa ada kemarahan di dalam psikologi Presiden Prabowo. Kemarahan terhadap kesenjangan ekonomi. Dia mulai dengan menganggap bahwa serakanomics itu adalah penyebab rakyat itu tersungkur secara ekonomi. Nah, dalam soal tantiem juga terlihat nada kerasnya bahwa kalau saya pangkas tantiem atau saya batalkan tantiem dan ada yang tidak setuju, silakan berhenti, silakan keluar sebagai komisaris. Kan itu juga satu keterangan psikologi bahwa beliau mengerti ada keadaan yang memungkinkan rakyat marah tuh. Tetapi ada pertanyaan lanjutannya tuh, apa kebijakan yang harus disiapkan supaya basis ekonomi kita itu betul-betul tidak lagi dihasilkan melalui pemborosan APBN tuh. Pemborosan pertama tentu IKN. Lalu orang mulai melihat apakah makan siang gratis itu juga akan dianggap sebagai pemborosan karena setelah dievaluasi mungkin tidak lagi diperlukan atau belum diperlukan makan siang bergizi untuk anak-anak di sejumlah daerah tuh karena mereka tercukupkan gizinya, lalu harus dialihkan itu pada pemenuhan gizi ibu-ibu hamil misalnya kan semua ini adalah hitungan efisiensi itu, hitungan sosialnya tentu panjang, tetapi bagi mereka yang melihat bahwa APBN itu harus diolah secara atau bukan dikendalikan tapi di manage secara bermakna dan tidak boleh ada pemborosan supaya ada semacam keyakinan bahwa negeri ini tetap didesain untuk ditumbuhkan secara sosialistis tetapi dengan rasionalitas yang terukur supaya pemborosan tidak terjadi, supaya proyek-proyek yang kita bangun lewat APBN bisa jadi andalan atau diandalkan untuk minta utang kan, itu jalan pikirannya kan nggak mungkin proyek yang sifatnya konsumtif dijadikan dasar untuk minta utang, mana mau dikasih sama para pengutang kalau proyek itu konsumtif aja tuh. Jadi sekali lagi kita mulai melihat bahwa ada momentum yang berkali-kali dipergunakan oleh Presiden Prabowo untuk mengucapkan semacam kemarahan politik dia karena melihat disparitas yang makin lama makin tinggi. Dan itu petunjuk pertama bahwa pada akhirnya harus diterangkan secara lebih sempurna apa yang menyebabkan disparitas itu terjadi. Apakah disparitas tiba-tiba terjadi dalam 6 bulan setelah Presiden Prabowo memerintah? Tentu enggak. Jadi ada genealogi of sebut aja asal usul dari ketidakberesan ekonomi itu pada rejim sebelumnya, dan itu justru yang ditunggu orang supaya fair sehingga orang merasa bahwa mesti ada seseorang yang dipersalahkan kalau belum bisa dihukum supaya legah batin masyarakat kita karena dianggap bahwa kok kesalahan dari rejim sebelumnya seolah-olah tidak ingin dibongkar oleh pemerintah yang sekarang kan. Tapi kita melihat dalam politik ada taktik, ada strategi, ada siasat dan ada momentum. Mungkin itu yang lagi dipersiapkan oleh Presiden Prabowo. Sambil kita menganalisis, kita salam akal sehat dulu supaya tetap dalam kondisi berpikir rasional, kita beri kritik pada kebijakan pemerintah. Salam akal sehat.